Hai semua, selamat datang di Ana Yustika Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Thank you. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ana Yustika, dalam Ana Yustika Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi struktur atom di video part 2 ya teman-teman. Kalau di part 1 kemarin kita sudah mengkaji tentang teori atau model atom. Nah, sekarang di video part 2 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan lambang atau simbol atom, kemudian muatan, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dari suatu atom maupun ion, baik itu yang ion muatan positif disebut sebagai kation maupun ion yang bermuatan negatif atau anion. Sudah siap semuanya? Kalau sudah, yuk kita fokus ya. Bisa dilihat di materi yang saya tampilkan juga sambil mendengarkan apa yang saya jelaskan gitu. Nah, teman-teman, di materi yang saya paparkan di situ, kita bisa melihat yang namanya sistem periodik unsur, teman-teman. Nih ya, sistem periodik unsur itu menunjukkan betapa banyaknya unsur atau atom yang ada di alam. Ada 100 jenis lebih, teman-teman, di situ. Ada banyak sekali, mungkin tulisannya agak tidak terlihat ya karena sangat kecil sekali ya, sehingga kita akan mencoba mencuplik satu-satu. Kita cuplik satu-satu sebagai contoh di sini. Nah, kita memiliki F ya. F ini letaknya ada di mana ya? Kalau di sistem periodik unsur ternyata di sini teman-teman. Ini letaknya ada di sini F-nya ya. Sekarang kita kembalikan lagi. Kita setelah mengambil dari situ tadi, kalau dituliskan satu kotak tadi itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada tulisan 9, 19, terus ada F-nya gitu. Nah, F di sini inilah yang disebut sebagai lambang atau simbol atom. Lambang atau simbol atom. Kemudian angka yang kecil 9 ini yang di bawah ini ya, angka 9 yang di bawah ini disebut sebagai nomor atom. Angka 19 yang ada di atas itu yang namanya nomor massa. Teman-teman jangan sampai terbalik. Diingat-ingat betul. Angka yang ada di bawah, angka yang kecil itu namanya nomor atom. Angka yang letaknya ada di atas, itu angka yang lebih besar, namanya adalah nomor massa. Gitu ya. Jadi kalau yang bawah nomor atom, yang atas nomor massa. Kemudian ada hurufnya, itu yang namanya lambang atau simbol atom. Sampai situ dulu bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan coba mulai mencari berapa jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron, dan juga muatan dari F ini. Misalnya saya tuliskan lagi ya di sini ya, 9F19 gitu kan. Tadi lambang, nomor atom, nomor massa sudah. Sekarang kita akan langsung ke jumlah proton, jumlah elektron, kemudian jumlah neutron, dan juga muatannya berapa. Tuh. Jumlah proton, perhatikan baik-baik. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Tadi posisi nomor atom di atas atau di bawah? Nah, di bawah ya. Jadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Berarti berapa? 9. Bisa? Oke. Sekarang jumlah elektron. Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Sama dengan jumlah proton. Berarti berapa? Ini toh, 9 juga. Kemudian jumlah neutron. Jumlah neutron itu bagaimana caranya? Yaitu nomor massa
dikurangi nomor atom. Nomor masanya berapa? 19. Dikurangi berapa? Dikurangi 9 sama dengan berapa? 10. Bisa? Oke. Sekarang muatan. Muatan itu letaknya ada di kanan atas. Ada di kanan atas. Di kanan atasnya F ini simbolnya. Apakah di sini ada? Apakah di sini ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti muatannya 0. Gitu. Bisa dipahami? Clear? Aman? Mudeng? Oke. Kalau sudah, kita akan coba mencari jumlah proton, elektron, neutron, nomor atom, nomor massa, simbol atau lambang untuk ion. Ion itu atom yang bermuatan gitu. Kalau atom itu nggak bermuatan gitu, tapi kalau bermuatan namanya jadinya ion. Bisa ion positif, bisa ion negatif. Nah, ini contohnya teman-teman. Ada ion yang pertama, ion positif dulu ya. Kita mempelajari di situ ada contoh yaitu 1123 Na positif 1 gitu. Nah, lambangnya berarti apa? Ya Na-nya gitu kan. Kemudian nomor atomnya berapa? Kan nomor atom yang di bawah berarti 11. Nomor masanya yang di atas berarti 23 gitu kan. Nah, sekarang kita mau cari berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, kemudian berapa neutronnya, sini dulu ya, neutronnya sama muatannya. Proton tadi seperti yang saya sampaikan, proton sama dengan nomor atom. Berarti aduh, sorry, pencet. Oke. Proton sama dengan nomor atom. Berarti berapa teman-teman? 11. Elektron tadi saya bilang sama dengan jumlah proton. Berarti harusnya berapa? 11 juga gitu. Tapi ketika kita sedang membicarakan ion, maka kaitannya adalah dengan muatan. Di sini ada muatan. Muatannya apa? Plus 1 kan gitu kan. Kalau nggak ada angkanya berarti kan plusnya itu 1 gitu. Nah, elektron ini akan terpengaruh oleh si muatan ini. Kalau muatannya positif, maka elektronnya itu justru dikurangi. Dikurangi sebanyak muatannya. Muatannya berapa? Positif 1. Berarti maka elektronnya ini malah justru 11 dikurangi 1. 10. Mudeng ya? Jadi nanti kalau misalnya kok ada muatannya ternyata 2, misalnya muatannya ada 2 plus 2 gitu, berarti elektronnya nanti justru negatif atau dikurangi 2. Kalau nanti positif 3 Bu, ya berarti dikurangi 3 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk neutron. Neutron masih sama caranya, yaitu nomor massa dikurangi, oh ini tak hapus dulu aja muatannya berarti, dikurangi nomor atom. Berarti berapa kurangi berapa? 23 kurangi 11. Hasilnya 12. Terus muatannya berapa berarti gitu kan? Muatannya berarti kita lihat angkanya itu tadi yang ada di sini. Ini tak hapus dulu. Yang namanya muatan yang mana? Muatan yang ini gitu. Positif atau positif 1 gitu. Jadi kalau kita tuliskan berarti plus 1 muatannya itu. Mudeng? Bisa? Aman? Oke. Kalau sudah aman, sekarang kita ambil contoh yang berikutnya, yaitu ion tapi yang muatannya negatif. Nah, di sini contohnya ya, teman-teman ya. Muatannya negatif nih.
teman-teman ditanya dari ini ya, lambang atau simbol atomnya berarti apa? Ya O gitu kan. Kemudian nomor atomnya berapa? 8. Nomor masanya berapa? 16. Sekarang kalau misalnya ditanya protonnya ada berapa? Proton sama dengan nomor atom berapa? Berarti 8. Kemudian elektronnya. Nah, ini kan karena ada muatannya, maka harus hati-hati dengan elektron tadi. Elektron kan harusnya sama dengan proton. Berapa tadi ya? 8 gitu kan. 8. Kemudian karena ini muatannya adalah negatif ya, 2 negatif, maka elektronnya itu harus diapakan teman-teman? Berarti harus ditambah. Sebaliknya ya, bukan dikurangi tapi harus ditambah. Ditambah berapa? Sejumlah negatifnya berapa gitu kan. Karena negatifnya 2 maka justru ditambah 2 sehingga menjadi elektronnya sama dengan 10. Bisa dipahami sampai situ? Oke. Contoh lain misalnya, kalau ternyata 3 negatif berarti elektronnya justru ditambah 3. Kalau misalnya hanya negatif saja, berarti nanti ditambah 1. Yang berubah hanya elektronnya saja, diingat-ingat gitu ya. Kemudian neutronnya. Neutronnya berarti berapa? Nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 16 kurangi 8 sama dengan 8. Bisa? Oke. Kemudian untuk muatan teman-teman, muatannya berarti berapa? Ya ini tadi muatannya adalah yang ini 2 negatif. Tapi pada saat teman-teman ditanya, memang kalau di penulisan lambang itu muatan akan menggunakan angka 2 negatif. Tapi pada saat teman-teman ditanya muatannya berapa, tandanya dibalik. Tandanya dibalik ya. Jadi muatannya berapa? Negatif 2. Sampai situ bisa dipahami? Aman ya? Oke, kalau begitu ini ada banyak sekali teman-teman latihan soal yang bisa dikerjakan. Silahkan dikerjakan dulu. Kalau ada yang tidak paham, masih belum mudeng, terus ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab. Kemudian kalau ada teman-teman pengen request video yang harus saya bahas di video-video berikutnya, teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya untuk struktur atom part 3. Terima kasih. Dadah.